Selamat malam para teman-teman di Trades. Masih makasih banyak kongsi-kongsi ya buat yang rayain tahun baru Cina ya. Buat yang nggak ngerayain juga berarti ya, selamat merayakan ibadah puasanya. Kok gue gak ada suara? Ada guys, kalian tinggal keluar masuk aja. Bang Den, gimana tanggapan kamu tentang nonis minum es teh siang hari? Wah gila sih. Sebenarnya nggak boleh sih. Kalau di luar ya, kalau di muka umum ya, kalau di rumah ya masa nggak boleh? Ya pasti boleh. Cuma kalau misalkan ada yang puasa kalian minum di depannya ya nggak sopan juga lah. Aku Cindo bang, akunya asli Surabaya. Bos gue Cina. Bahas apa nih? Itu mah namanya gak respect ya. Kita mau bahas apa? Pertanyaannya adalah kemarin pas gue live itu gue ngebahas apa ya di publik ya? Kalau nggak salah tuh ngebahas ini ya, dua liquidity itu udah dibahas belum sih di live ya? Kan kita Q&A kan. Harusnya udah ya? Apa belum? Udah nggak sih? Udah ya? Apa belum sih? Nggak tahu, gue lupa. Cuma kalau yang satu dua episode satu dua pasti udah dibahas. Oh, giliran high resistance, low resistance Bang Dian. Agak burik Bang, emang iya? Coba bentar. Soalnya sinyal gue ini lagi busuk banget guys. Coba. Nanti bahas SMT sama time Bang, tenang. Nanti kita akan bahas perlahan ya. Jadi gue akan ngebahas di sini. Kalau misalkan materi di YouTube udah ada, jadi biar enak. Jadi kita akan coba bahas materi-materi yang ada di YouTube gue dulu, yang baru. Nanti kalau misalkan tentang SMT atau cracking correlation udah keluar, nah kita akan live juga di public buat kalian bertanya. Oke, mengenai episode ketiga ya, ngebahas tentang liquidity, gimana caranya kalian nge-spot pergerakan high resistance atau dia low resistance. Sebenarnya yang ngebingungin itu biasanya orang kayak gimana cara trade-nya itu. Pertanyaan utama tuh gimana cara trade-nya. Terus kalau misalkan high resistance liquidity, dia kita limit di mana atau kayak ya pokoknya kalian kebanyakan tuh ngebingungin di bagian situnya. Padahal high resistance sama low resistance itu cuma konsep. Kalian cuma perlu tahu aja bentuk high resistance itu kayak gimana, skemanya kayak gimana, bentuk low resistance tuh kayak gimana. Jadi kalian nggak bisa mentang-mentang wah ada TS langsung entry atau apapun itu yang bisa disebut high resistance. Terus kayak misalkan di market ada high resistance liquidity, terus kalian bakal ngelihat ya kan, misalkan dia ngebentuk high resistance, terus market naik, terus dia balik lagi ke high resistance itu, terus kalian bilang oh itu high resistance nggak bakal ditembus. Nah itu nggak, konsepnya tuh nggak kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kita ngebahas bentuknya dulu ya, skemanya. Kayak pergerakan market bisa disebut high resistance itu karena apa? Yang pertama ya, untuk disebut high resistance bullish, pergerakan market yang ngebuat high resistance pada kasus bullish gitu ya, pada pergerakan bullish. Sebelum dia melakukan kenaikan ya, kita bisa lihat di sini, tut dia turun, dia naik. Nah, dia perlu ngambil low-nya dulu. Ya, dia perlu ngambil low-nya dulu. Habis itu baru melakukan kenaikan. Nah, ketika ada seperti ini baru disebut apa? Pergerakan high resistance. Ya karena apa? Karena dia udah ngelakuin sweep low dari sebelumnya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi. Bang, kok ada kayak misalkan kok ada gua kadang suka lihat bentuk swing failure kayak gini, tapi dia naik kenceng. Nah, kalian bisa lihat apakah di swing failure tersebut itu pair korelasinya malah ngebentuk high resistance. Nah, kalau misalkan ada, ya ini kan bisa disebut sebagai SMT atau cracking correlation ya. Yang artinya bentuk seperti ini pun bisa disebut high resistance asalkan pada pair korelasi diwakilkan dengan adanya SMT atau cracking correlation. Nah, habis itu kita lihat lagi. Nah, ini bentuknya ya dari si high resistance dengan SMT di sini. Habis itu kita lihat bentuk low resistance. Nah, bagaimana pergerakan market yang disebut low resistance liquidity? Oke. Untuk disebut low resistance bullish, ya, low resistance bullish. Dia naik tanpa menyapu, melakukan penyapuan relevan low di bawahnya ya. Dia nggak melakukan penyapuan dan dia naik. Nah, pasti kan ada yang ngomong ya, kayak loh kok bisa gitu, kok bisa dia naik tanpa ngelakuin sweep. Nah, itu tuh bukan pertanyaan sebenarnya, itu bukan hal yang kalian pusingin sebenarnya, karena tugas kalian cuma tahu aja, ngespot oh bentuk high resistance gini, biasanya pergerakan market yang high probability untuk menuju ke suatu arah gitu ya, memantul, dia harus ngebentuk high resistance yang, dan bukan berarti market gerak harus ngebuat high resistance terus, enggak gitu.
ya. Cuma kalau misalkan market ngebentuk low resistance, kita nggak pakai pergerakan market tersebut. Kita nggak ingin apa ya namanya ya, kayak berada di pergerakan tersebut. Karena apa? Karena konsep low resistance kita pakai untuk apa? Untuk bilang bahwasanya jikalau market mengarah ke suatu area yang disebut low resistance, area tersebut namanya aja udah low resistance. Berarti resistance yang nggak kuat lah ibaratnya. Yang artinya kita pengen itu ditargetin. Nah, berarti gimana gitu langkahnya? Ya udah, berarti cukup tahu aja pergerakan market yang disebut low resistance. Ketika naik dia nggak melakukan penyapuan, ketika turun dia nggak melakukan penyapuan. Oke, itu baru disebut low resistance liquidity. Nah, pasti nanya juga swing failure apaan bang gitu. Swing failure apa ya? Dari artinya aja pergerakan swing yang gagal ya atau palsu ya. Untuk disebut asli ya harus ada penyapuan. Ya low resistance itu swing failure, failure swing ya. Nah, di sini kita lihat. Ini kalau ada kayak tadi di sini-sini, nanda ini yang mana failure swingnya? Yang bawah lah. Ngapain nandain yang ini? Di bawahnya kan masih ada ini targetnya. Nah, ini failure swing high yang ini. Kan ini turun tanpa melakukan penyapuan di sini. Terus kita lihat lagi. Gimana caranya tahu bahwasanya kita tuh lagi ngarah ke true failure swing atau kita lagi berada di false failure swing. Nah, kalian bisa lihat tadi yang kita udah yang gue udah jelasin gitu. Kalau misalkan ada failure swing tapi di perkorelasi ngebentuk SMT atau cracking correlation, nah ini bisa disebut false failure swing. Yang artinya failure swing palsu karena itu sudah menjadi high resistance. Ketika ada seperti ini dan di bawah ada true failure swing, ya berarti kan ada kemungkinan market untuk ngarah ke low resistance liquidity. Karena kan kita juga udah belajar pergerakan market bisa dari high resistance to low resistance. Terus lagi kita lihat lagi. Nah, biasanya gue pakai buat apa gitu ya. Nah, karena kita trade menggunakan price movement ya butuh alasan untuk harga bergerak. Contoh pertama adalah external to internal. Ya dimana untuk dia ngebuat external to internal pasti kan sama ya, dia perlu melakukan penyapuan dari liquidity. Nah, dari sini nih di sini ini kan membuat high resistance dan biasanya kalau ada imbalance dia tuh menuju low resistance pada lower time frame si imbalance tersebut. Kalau ada imbalance kayak gini biasanya di LTF tuh ada low resistance-nya juga, cuma kalau dari time frame yang sama dia bentukannya kayak imbalance. Nah, ini juga bisa diwakilkan dengan adanya cracking correlation atau SMT. Oke, terus kita lihat lagi ini bentuk dari contoh chartnya ya, yang satu ngambil eksternal yang satu enggak. Nah, ini udah diwakilkan pergerakan high resistance liquidity-nya dan kita kan bisa untuk berpartisipasi lah dari pergerakan high resistance tersebut. Habis itu dari namanya juga udah high resistance ya, ini udah pasti jelas banget gitu bahwasanya konsep yang high resistance ini kita pakai di price movement ini, dimana price movement yang kita pakai yaitu high resistance to low resistance. Oke, kalian bisa lihat ya kenapa bisa disebut order pairing gitu, kenapa bisa disebut high resistance. Kalian bisa lihat di sini turun naik tanpa menyapu, turun di sini kesapu. Kalau misalkan di sini dikasih konfirmasi reversal, berarti kan bisa melakukan pergerakan apa? High resistance to low resistance. Kok bisa gitu? Kok bisa? Ya karena memang biasanya low resistance kita pakai untuk kita tembus gitu. Oke, ini bisa diwakilkan dengan adanya si cracking correlation sama SMT juga. Nah, ini bentuk dari high resistance to low resistance ya. Yang ini yang menyapu, yang ini yang diwakilkan. Oke. Nah, ini contohnya kan udah diliatin ya di YouTube. Oke, dari situ dulu. Gue udah langsung jelasin cepat. Silakan. Kalau misalkan ada yang mau nanya tentang high resistance to low resistance, high resistance to low resistance, mengenai high resistance liquidity versus low resistance, silakan. Gue kasih waktu untuk kalian bertanya dulu. Kita kelas malam ini kita kelas cepat lah ya. Jadi kalian harus cepat juga nih. Nanya tuh nanya cepat. Oke, silakan. Oh lah, fair swing itu bisa buat TP, betul. Bukan buat bener banget buat TP. Mungkin penjelasan lebih enaknya gitu adalah failure swing memang biasa kita targetin gitu. Itu TF berapa bang? Nah, kebanyakan orang buat yang baru belajar memang wajar banget kalian nanyain time frame. Cuma sebenarnya untuk time frame itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada perbedaan. Semua time frame itu sama. Time is fractal gitu. Apa yang terjadi di higher time frame di lower time frame juga. Nah, untuk kita biar gampang, karena kita trade rata-rata di sini pakai New York model, kalau nggak intraday continuation model, ya ini kita pakai di H4 ya untuk lihat candlenya ini, bentuknya ini, ya. Karena kalau ngomongin konsep high resistance-nya, ini kan bisa banyak banget ya, di mana-mana pun ada. Di daily candle ada, di one minute juga ada,
dan lain-lain. Ini kalau agak nge-lag ya gitu. Cuma kalau untuk dengan model trade kita bisa pakai di H4 ya. Oke, dari price movement ya. Ini di H4. Oke, apa lagi? Itu untuk entry bisa pakai hashtag satu atau ambil KM. Nah, kalau kita anak-anak di threads, kalian udah nonton YouTube belum? YouTube gua yang ngebahas playlist dulu kan ada ya, mungkin yang udah nonton, atau playlist yang terbaru. Nah, itu tuh banyak banget cara entry-nya. Ya, cuma gue sih menyarankan kalian, kenapa gue model dulu, gue arsipin, karena gue pengen kalian yang gampang dulu lah, karena gue tau banyak pemula yang terjun ke di threads juga, gue buatin yang paling gampang. Kalian bisa lihat entry modelnya ya, untuk thread continuation ya. Kita bisa pakai chain set DM30 kalau misalkan ada C2 closure nih. Kalau misalkan DNT-nya kita bisa pakai SMR ya, DM15. Bias bisa buat bias, bisa di daily pun bisa semua bisa. Jadi kalian tinggal kombinasi-kombinasi, dan pada dasarnya memang untuk daily kalian punya arah ya harusnya memang memakai ini juga gitu. Gimana caranya kalian tahu itu candle sebelumnya fake DNT, untuk kalian besok ke DFM, atau misalkan kalian pengen continuation, kalian pengen reversal, ya kan pasti butuh tipe pergerakan harga. Bahas intraday model bang, intraday yang continuation, nanti gua akan bahas semuanya nanti di YouTube, kita pelan-pelan. Penggunaan SMT yang benar apa di semua TF atau ada ketentuan bang? Aku kadang lihat SMT di TF kecil jadi ragu banget. Nah, kalau kalian pakai model yang ini, yang di YouTube ya, yang di YouTube kita kan pakai ada dua. Kalau misalkan C2-nya udah ada C2 closure, sama kita kemungkinan trade-nya C2 DNT nih. Kalau misalkan mau C2 closure, pastikan H4-nya yang ngebuat swing point itu udah ngebentuk cracking correlation lah. Mau SMT, mau PSP, atau apapun itu. Nah, kalian bisa konfirmasi lagi dengan chain state lagi di M30. Dan kalau udah ada chain state M30, ya tadi kan udah ada nih di H4 nih SMT atau PSP, SMT swing point kayak cracking correlation dari swing point atau PSP. Kalau udah dikonfirmasi dengan CISD ya udah nggak perlu nungguin lagi SMT lagi gitu, nggak perlu. Kecuali kalian trade SMR ya kan. Kalau SMR mau nggak mau kalian harus lihat uh, SMR beserta SMT ini. Apa nih? Bedanya SMT sama SSMT. SSMT itu cuma SMT swing point yang kelihatan dari H6 candle atau dilihat dari kuartal ya. Kuartal daily candle. Kalau biasa ya kita sama sih, gue kadang pakai H4, H6, itu kan cuma sebutan doang. Sebenarnya sama juga, sama-sama SMT juga. Cuma bedanya kalau di H4 ya mungkin disebutnya SMT swing point di H4 gitu yang basic. Kalau misalkan SMT di H6 swing point ya disebutnya SSMT. Bang, saya bingung cara mapping bias di daily dan macam-macam jenis biasnya nih. Simple aja. Untuk bias buat pemula nggak usah banyak-banyak. Cari tahu aja hari tersebut continuation atau reversal. Udah, itu aja. Dua. Kalau bisa cari continuation aja. Nanti nanya lagi nih, tahu dari mana bang continuation? Nih, tahu dari mana bang? Nungguin ada apa? Nungguin ada swing point. Nunggu ada candle reversal pada tipe pergerakan harga. Kalau misalkan udah ada, kalian selamat. Itu selamat. Kalian udah punya daily bias continue. Gitu. Nggak semua hari itu bisa di trade. Ya, nggak semua hari kalian bisa punya asumsi. Susah untuk kayak gitu. Coba contohnya cara baca bias dari weekly daily bang Den. Oke, nanti kita coba ini ngeliat NQ sekalian. Bang, dari yang lagi kita nilai sekarang, lu prefer ambil trade aset A. Nah, ini kita ngomongin tentang namanya apa ya? Intramarket profiling. Ah, gue lupa namanya. Intramarket performance kalau nggak salah. Kalau misalkan kayak gini, ini tuh banyak banget untuk kalian tahu mana yang lebih baik untuk di trade. Nah, dengan kata-kata yang lebih simpel aja. Kita pakai kata-kata aset mana yang lebih kuat, aset mana yang lebih lemah. Untuk setup bullish, pakailah aset yang lebih kuat. Untuk setup bearish, pakailah aset yang lebih lemah. Nah, udah kayak gitu. Sekarang, waktu itu gue udah pernah jelasin ya. Untuk kayak gini, pada kasus bearish, akan ngambil yang mana? Of course, yang paling lemah. Tahu dari mana lemah? Kita bisa lihat di sini. Yang satu bisa ngambil high, bisa naik. Yang satu mau naik ngambil aja nggak bisa. Artinya apa? Ini yang lebih lemah. Yang artinya kita akan trade di sini. Gitu. Itu salah satunya ya. Walaupun caranya banyak banget. Banyak banget. Itu salah satunya kan. First state, two state. First state gini ya, untuk kalian tahu disebut first state, two state.
Itu kalian harus tahu dulu cracking correlation. Ya, perbedaan pair yang berkorelasi. Kalau first state artinya apa? State satu, kejadian satu gitu. Yang artinya cracking correlation pertama nih, satu kali. Nah, kalau ada cracking correlation misalkan, oh cracking correlation satunya masuk ke key level, yang satunya enggak. Itu udah first stage. Terus yang kedua itu apa? Contohnya, oh satu ngebentuk swing point, satunya ngebuat SMT swing point. Artinya apa? Yang satu udah ditambah kedua. Nah, jadilah two stage gitu. Two stage tuh banyak juga ya kalau dihitung-hitung. Itu salah satu contohnya. Ini nggak perlu daily bias lagi ya, Bang? Ya, ya perlu. Perlu kalau kalau susah ya kalau misalkan nggak pakai daily bias ya. Gue sih selalu modelnya daily bias dulu. Jadi dailynya kalian harus sudah punya arah, baru kalian lihat frameworknya di H4. Mana yang bisa, mana yang kemungkinan, gimana ya kata-katanya? Ketika kalian punya dailynya punya arah gitu ya. Kalian bakal nyari framework yang ngedukung arah dari daily kalian gitu. Kalau ada tuh stage di HTF bisa langsung cari OHLC, OLHC berapa bang, misal HTF, BSP, SMT. Pakai kata-kata yang lebih tepat ya. Gini, kalian tuh trade jangan terlalu pakai kata-kata yang susah, tapi kalian nggak tahu artinya. Lebih baik gini, kalau misalkan ada two stage di higher time frame di candle, kalau mau entry apa? Dikonfirmasi atau tidak di LTF. Itu doang. Tahu dari mana dikonfirmasi? Nah, dengan chain set delivery gitu. Sesimpel itu, sesimpel itu. Intinya segala candle reversal, candle continuation, segala apapun itu two stage, first stage. Sebenarnya kita itu cuma butuh pertanyaan doang. Ini benar atau enggak? Tahu dari mana benar? Benar dikonfirmasi gitu. Kalau enggak dikonfirmasi ada kemungkinan enggak benar. Udah gitu. Bedanya SSMT sama SMT sama bedanya SSMT sama SMT. SSMT pakai quarterly betul. Kadang di TikTok yang pakai teknik Bang Din itu gue liatin daily TF4 M30 ini itu apa aja Bang. Aku bingung di daily karena satu garis doang. Apa itu possible gitu. Eh, enggak, itu cuma penandaan aja. Itu cuma penandaan aja. Itu opennya nih di situ. Sebenarnya nggak ada arti yang terlalu kompleks ya, nggak terlalu penting juga menurut gue. Biar kalian tuh lebih enak aja. Oh, Bang dia trade-nya tuh pas di sini. Oh, di jam ini gitu. Makanya ada tanda jamnya. Bang yang strong aset berarti kalau mau ambil boleh cari posisi di aset yang bisa sweep ya. Kalau di gambar aset A. Bang yang strong aset berarti kalau mau ambil bullish cari posisi di aset yang bisa sweep ya kalau di gambar aset. Hmm, gimana ya, ini harus dibalik nih, susah juga nih. Intinya ini kan kita ngomongin kasus bearish ya. Ini kan kasus bearish. Kalau untuk disebut strong asset ya ini karena dia paling kuat, tapi tidak cocok dengan setup kita karena ini setup bearish. Kalau mau setup bearish cari yang weakest asset. Kalau masalah bullish bearish kalian tinggal balik aja. Gitu. Bang Den pakai daily open to open enggak? Enggak. Sebenarnya cuma ya udah, gue cuma lebih suka. Sebenarnya tuh orang yang make itu buat apa sih? Itu dia pertanyaan. Kalian enggak ini apa? Enggak apa namanya? Enggak kepo apa? Enggak penasaran apa kenapa ya ini daily open? Kenapa ya? Kok bisa disebut ini? Kok bisa disebut itu? Kalian harus penasaran sih. Jadi enggak menerima informasi. Nah, menurut gua, oh, pakai daily open. Kalau ini, kalau ini enggak make sense, jangan pakai. Kalau gua enggak pakai daily open. Jadi ya udah, kalau daily open cuma pertanda aja, opennya tuh di situ. Buat OLHC, OHLC, gini, kalau gue pribadi, cara gue trade, gue nggak pernah OHLC, OLHC tuh bukan dilihat pas lagi kejadian sih guys. Kalau misalkan biasnya udah ada asumsinya, dikonfirmasi dengan OHLC-nya gitu loh. Jadi jangan lihat OHLC-nya dulu, baru kayak, oh gue lihat OHLC karena market ngebuat open low dulu, ini pasti naik. Enggak kayak gitu. Yang ada, kalau tahu asumsinya, bukan tahu ya, lebih tepatnya kalau berasumsi mau bearish, nah ini market harus ngebuat open high low gitu. Kalau ngeliat open high low mah banyak ya, mau pakai LTF jadi ngelihat dengan chain set delivery atau mau pakai swing point juga bisa gitu. Pakai CRT bang. Gini, CRT itu konsep sama miripnya swing point ya, cuma Romeo tuh nggak bisa ngejelasin dengan baik mengenai CRT ya karena nggak make sense juga. Coba kalau ditanya dengan seperti itu gitu, secara nggak langsung pasti pakai lah, sama lah, mirip. Pemahamannya gini bukan bang ya, kalau setup buy cari strong asset, kalau setup sell cari weak asset, nggak ngambil high. Salah satu contohnya kayak gitu. Ini kan frameworknya ya, tergantung ya, ini kan framework
external to internal. Kalau misalkan internal to external bisa aja berarti kayak gini. Wait. Nih ya di sini ya. Yang satu masuk, ini pengen setup bullish ya. Yang satu masuk, yang satu enggak nih. Yang satu enggak nih. Misalkan yang satu di sini deh. Nih, kayak gini nih. Nah, ini mana ini? Nah, yang satu nggak masuk, yang satu masuk, yang satu enggak. Dan ini sama-sama ngebentuk swing point gitu. Ya pilih yang nggak masuk. Cuma kan kalian harus ini juga ya, harus lihat gitu. Kalau model advance-nya ya, tahu dari mana gitu itu bullish, swing point-nya lebih bullish. Kan kalian bisa lihat apakah sudah dikonfirmasi juga dengan chain set delivery. Apakah memang chain set delivery-nya lebih kuat gitu. Untuk sekarang kenapa Asian Session lebih gacor ya pergerakannya? Sebenarnya sama aja sih guys, semuanya menurut gue ya. Rotasi aja lah. Lebih ke rotasi aja. Memang kadang ada yang ekspansinya di Asia duluan karena kan mungkin di previous daily candle-nya 2 PM-nya udah ngelakuin reversal ya kan, mau nggak mau di Asianya yang expansion ya. Kalau setup buy, cari strong asset yang nggak ngambil low. Ada juga kayak gitu guys. Kan kita ngomongin swing point ya. Kalau setup buy, cari strong asset. Contohnya yang nggak masuk ke key level di bawah misalkan, atau yang nggak nge-sweep candle sebelumnya gitu. Tergantung frameworknya juga sih guys. Selain pakai FVG apa bang di key levelnya? Sebenarnya kalau untuk tipe pergerakan harga sih kita simpelin aja sih. Just pakai liquidity sama imbalance aja sama order pairing. Gampang. Cuma kalau SMR, untuk nentuin SMR gue pakai banyak. Mau volume imbalance, mau pakai FVG, mau pakai order block break atau apapun itu. Karena SMR kan butuh PDA inverse kan. Jadi kayak perlu tahu ini PDA inverse-nya di mana nih gitu. Rejection kah atau apa gitu. Cuma kalau untuk dari 4 hour sih framework atau daily gitu ya. Konsep pergerakan harga yang simple aja. Bang Den high resistant to low resistant. Kebalik ya, ada juga liquidity to liquidity itu ya high resistant, low resistant. High resistant to low resistant. Karena orang yang ngomong liquidity to liquidity apa gitu? Maksudnya tuh apa gitu? Kan aneh kan? Orang jadi oh setiap liquidity bisa langsung reverse kan nggak make sense juga. Harusnya dikasih penjelasan. Kalau mau liquidity to liquidity harus dari pergerakan ngebuat high resistant untuk ngarah ke low resistant gitu. Pair apa aja yang bagus? Sebenarnya semua pair sama aja sih guys. Nyari SMT-nya harus 3 aset kah bang? Ya more likely pakai 3 ya. Apa lagi? Oke, udah belum nih? Kita masih ada satu materi. Wait. Kita masih ada satu materi lagi. Mana? Wait. Ini swear ya, sinyal gue ini kadang agak busuk nih. Coba tuh lihat dulu. Nah, kalau pakai EQ atau premium discount gimana tuh bang buat nentuin strong atau weakest asset? Dan biasa kan buat bias continue juga. Bisa juga. Bisa juga. Gini ya guys ya. Untuk nentuin strong sama weak itu banyak banget caranya. Jadi yang kalian lihat tadi itu cuma by product, yang artinya cuma ya kayak contoh kecilnya, kategori bukan kategori, lebih tepatnya kayak oh ini nih cara ngelihat strong dan weak, salah satunya make ini nih gitu by product. Untuk tahu itu banyak banget untuk kalian tahu itu strong, weak dan lain-lain, banyak banget. Jikalau pada aset A berbentuk CSD terlebih dahulu akan tetapi aset A sweep by side liquidity sedangkan aset B tidak mengambil base akan tetapi belum membentuk CSD, kalau gini kita tetap sama mengambil aset B. Bentar, jikalau aset A bentuk CSD terlebih dahulu, akan tetapi aset A sweep by side liquidity, sedangkan aset B tidak mengambil BSL, akan tetapi belum ngebentuk CSD. Kalau nggak ngebentuk, berarti belum aset synchronize tuh. Bahaya. Kalau bisa, satu ngambil, satu enggak, ngebentuk CSD barengan, tapi yang satu CSD-nya lebih displace. Nah, itu kalian bisa ngambil CSD yang lebih displace. Walaupun dia ngambil high-nya ya, karena udah ada strength switching mungkin. Bang, di EAC difokusinya framework apa ya? Maksudnya? Bang, di EAC mah lengkap ya, semuanya kan kita bahas. Segala materi yang di detach itu dijabarin di EAC paling full dia. Ya jadi nunggu sinkron karena gini ya, eh untuk aset ya ini penjelasan dari GXT ini lumayan enak juga buat pemula menangkap ya. Untuk
Kalau dulu kan gue ngomong, oh kalau mau reverse harus ada SMT. Nah, ini lebih jelas lagi. Untuk market disebut true reversal harus ada cracking correlation, yang artinya harus ada perbedaan pergerakan harga. Perbedaan pergerakan harga itu bukan semena-mena langsung reverse, enggak. Aset korelasi semuanya harus bergerak bersamaan, yang artinya harus aset synchronize. Jadi habis cracking correlation, aset synchronize. Untuk tahu strength dan weak, kalian banyak caranya. Cuma itu tahapannya. Oh, nggak hanya framework yang H4 aja berarti, enggak. Kalau di EAC itu dari ini ya, dari awal ya, kalian harus belajar banyak. POI, DNT, DCM, DCC sama aja. DCM, DNT itu tuh cuma jenis candle doang, guys. Cuma jenis tipe candle doang. Bang, suaranya udah gede, ini sumpah mulut gue di depan mic ya, guys ya. Kalian gedein lagi, guys. Udah depan mic banget nih, udah hampir dikokop. Sorry, Dor, ulang yang tadi, yang mana? Yang tadi gue bilang. Bentar. Wait. Bentar ya, gue mau balas. Ini dulu. Wait. EAC apaan, Bang? EAC itu platform buat pembelajaran ya, atau mentorship. Namanya EAC dari Gitrades ya, Empower Alliance Club. Bang, lu lebih suka setup reversal atau continue? Nggak ada. Kalau gue lebih pribadi, apa yang gue lihat itu yang gue trade gitu. Jadi nggak ada masalah mau dia reverse, mau dia continue. Nah, pasti ya jangan consolidation aja ya. Kalau consolidation ya susah. Bukan susah sih, nggak bisa juga. Oke, kita lanjut materi dulu lah ya. Habis itu kalian bisa tanya. Di video terbaru, di video keempat kalau nggak salah, kita ngebahas tentang gimana caranya nge-spot C2 closure sama C2 DNT. Artinya kalian belajar gimana kalian tahu ini candle yang gua trade nih akan ngebentuk C2 closure atau C2 DNT. Pada kondisi C1, ini C2-nya kemungkinannya apa nih? C2 closure atau C2 DNT nih? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kalian harus tahu dulu. Kalau C2 closure, kalau dia kemungkinan ngebentuk C2 closure, kita tuh cuma bisa trade C3-nya. Kenapa bang? Kok nggak bisa di C2? Karena nggak bisa, susah masuknya. Ya, nggak enak dan lebih enak di C3-nya. Kalau ada C2 closure, ya udah pasti C3-nya langsung displace. Yang artinya entry expand gitu. Kalau kalian masuk di sininya ya lama delay ya. Kalian nungguin sejam atau 4 jam gitu misalkan nggak expand ya ngapain? Yang artinya ya udah. Kalau kemungkinan ngebuat C2 closure, just wait, tungguin aja dia ngebuat C2 closure dulu baru kalian trade C3-nya. Kalau misalkan dia kemungkinannya ngebentuk C2 DNT, ya jangan nunggu C3. Kenapa? Nggak dikasih biasanya. Kalian mau nggak mau harus trade C2 DNT-nya. Terus kalau bilang, gue nggak suka reversal, ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah diambil berarti. Ya ini ya, kalau ada C2 closure, trade C3 ini. Kalau ada kemungkinan C2 DNT, ya berarti trade C2 ini. Sekarang kita lihat LTF confirmation-nya, kan udah belajar juga ya mengenai si C2 closure. Untuk kita trade C3, setelah ada C2 closure di H4, kalian bisa lihat chain state M30. Jadi gini ya, kata-katanya tuh gini. Tahu dari mana C2 closure-nya membuat C3-nya continuation. Kita akan lihat C2 closure-nya divalidasi dengan adanya chain set di M30. Terus nanti dia ngomong lagi nih, bang kalau misalkan udah ada chain state, udah ada ini tetap gagal. Nah, lihat dulu ya, bener nggak tuh ada frameworknya, ada biasnya dan lain-lain. Cuma untuk mechanical entry-nya, ya ini caranya. Ya, stepnya tuh ini. C2 closure divalidasi dengan chain set M30. Kalau udah ada ya udah trade gitu. Nah, kalau untuk C2 DNT, trade-nya gimana, Bang? Time frame-nya beda. Ya, untuk kalian trade C2 DNT, kalian butuh di M15. Untuk nungguin apa? Penyapuan dari candle sebelumnya, habis itu ngebentuk SMR, ya ini PDA inverse. Nah, kalian bisa lihat di sini lah. Penurunan yang disebut PDA inverse itu apa? Sebelum dia melakukan penyapuan nih, ya. Sebelum dia melakukan TS atau apapun itu fake breakout. Penurunannya ini tuh masuk ke key level yang ada. Nih, masuk ke key level, naik, habis itu turun, ngebentuk penyapuan, habis itu di break. Nah, ini namanya SMR high probability by the trades ya. Harus ada PDA inverse. Nih, PDA inverse di mana ketika udah ngambil, ini tuh displace ya, semuanya tuh satset. Naik, turun, naik. Ngebentuk chain set, melakukan penyapuan, PDA yang untuk dipakai buat penyapuan, ke break juga, disebut PDA inverse. Jadi jangan ada yang ngomong, bang, itu bukannya pakai EFVG. Bukan. Ya bukan, ini PDA inverse, bukan EFVG. Walaupun di sini memang pakai fair value gap. Gitu. Mengenal konsepnya, karena ini nggak semena-mena
cuma FVG doang untuk disebut PDA inverse ya, kan harus banyak belajar. Mau pakai rejection, mau pakai order block, mau pakai volume imbalance itu bisa. Kalau misalkan udah ada, jadi konfirmasinya cuma pakai SMR 15. Kalau udah ada perfect ya udah entry untuk dia naik. Itu mekanikalnya ya, kita ngomongin mechanical entry. Nah, sekarang adalah kriterianya. Yang pertama ya udah pasti harus ada framework dulu ya, harus ada tipe pergerakan harga, harus ada price movement yang kalian ekspektasikan. Kita ngebahas tentang internal to external di sini. Nih. Ini yang satu ngebentuk C3 C2 closure, yang satu ngebentuk C2 DNT. Pertanyaannya adalah kalian bisa nge-spot enggak? Kok bisa yang satu C2 DNT, yang satu C2 closure? Itu ya. Itu yang harus kalian latih. Karena untuk melihat udah kejadian mah gampang, belum kejadian yang harusnya di kalian latih gitu. Kalian harus tahu ini akan ngebentuk apa ya, ngebentuk C2 DNT atau C2 closure. Nah, kalian bisa lihat di sini seperti di video YouTube yang gue udah jelasin ya. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian harus ulang-ulang sih. Untuk dia ngebentuk C2 closure, kita tuh bisa lihat dari candle before, jadi bisa ngeliat dari C1 nya biasanya, dimana pembentukan C1 misalkan kayak gini. Ini di next candle jarang banget ngebentuk C2 closure. Kenapa? Karena biasanya agak jauh dari key level ya. Terus candle-nya nggak bulky candle sebelumnya. Ya. Kalau kayak gini kita bisa diemin dulu untuk apa? Kalau misalkan dia ngebuat C2 closure baru trade continue. Gitu. Nah, beda dengan yang ini. Kalau misalkan ada penyentuhan ke key level displace ya, bulky, candle-nya gede gitu. Ini berpotensi apa? Apalagi wick-nya kecil ya kayak gini. Pas candle bulky-nya. Ini berpotensi di next candle ngelakuin DNT. Ya langsung reverse, wick kecil, tembak ke atas, langsung displace. Ya, gitu. Jadi bedanya itu kriterianya ya. Kalian harus tahu. Kalau pengen expect C2 closure berarti kalian harus tahu. Oh, ini candle sekarang berpotensinya apa ya? Apakah next candle C2 closure atau C2 DNT? Jangan sampai gini. Kalau di next candle kemungkinan C2 closure tapi kalian malah trade itu selayaknya C2 DNT, itu tolol namanya. Ya, nggak boleh aja. Soalnya nggak bisa, yang ada SL nanti. Ya lebih banyak SL gitu. Oke, udah ya, silakan. Kalau misalkan kalian mau nanya, silakan tanya. Sekalian gue minum dulu lah. Gila ya, ini gue ngomong cepet banget nih, nyampe gue ngap aja. Tapi nggak apa-apa, yang baru datang gue udah dari record ya. Jadi gak usah pusing, ini mumpung gue record lah. Oke. Aja, ngap aja. Oke. Nanti kalian bisa tonton ulang kalau misalnya kalian nggak ngerti ya. Karena gue mungkin mau ngomongnya kecepatan ya. Oke. Nentuin eksternal buat bias? No, salah. Nentuin eksternal bukan buat bias, tapi buat area. Ya, beda. Bias itu arah. Untuk tahu arah, pakai apa? Harus tahu dulu key level dari price movementnya apa, targetnya apa. Jadi artinya areanya, ya harus tahu areanya. Nah, external range itu yaitu swing low sama swing high pada market, itu disebut eksternal. Gitu. Jadi bukan eksternal sebagai bias, tapi eksternal sebagai area. Kalau C2 closure tuh C2 yang hit key levelnya ya. Kalau candle DNT, candle sebelum DNT-nya yang hit key levelnya. Gue lebih berfokus ke bulky candle-nya. Untuk dia ngebuat DNT, biasanya candle before sebelum reversal bulky. Dan yang dirimu bilang itu juga salah satu indikasinya juga. H4 POI, M30 reversal, M5 SMR. Lebih tepatnya gini. Harusnya H4 tipe pergerakan harga, H4 candle. Kalau misalkan mau SMR berarti harus ada apa? Swing pointnya ngebentuk DNT. Oke, swing pointnya ngebentuk DNT baru pakai M15 atau M5. Gue sih lebih saranin kalau mau
aman ya. M5 bisa nggak bang? Bisa. Tapi apa? Risk rewardnya gede banget. Tapi pasti win rate jauh lebih kecil dibanding pakai M15. Memang seperti itu. Dan gue saranin buat yang awal pakai M15 aja. Menurut lo SMR-nya nunggu OB yang di close body high prop nggak bang? Menurut lu SMR yang nunggu OB yang di close body high prop chain set delivery maksudnya? Menurut tuh SMR-nya nunggu OB yang di close body. Betul. Ya, itu chain set delivery, betul. Apakah C2 closure NDNT harus menggunakan FVG? Maksudnya tipe pergerakan harga pada swing point ya. Kalau misalkan tipe pergerakan internal to eksternal, pasti dengan FVG. Pasti dengan FVG. Cuma kalau misalkan dia high resistance to low resistance, berarti dia nggak pakai FVG. Kecuali SMR-nya. SMR-nya kan tadi yang seperti gue bilang, PDA inverse itu banyak PDA-nya. Berarti SMR high pop gak perlu dipakai buat setup continue. Setup continue. Ya, bukan nggak perlu dipakai, tapi bisa dipakai, tapi ini cara yang paling mudah. Strength switching itu apa? Ini tuh konsep ini ya, perpindahan kekuatan pada pair yang korelasi. Bang, ini pertanyaan seputar C2 DNT sama C2 closure. Asumsi awal C2 DNT ketika masuk POI, tapi ternyata di C2 nggak dapat entry, maka asumsikan dia mau bikin C2 closure. No, itu salah sih menurut gue. Harusnya, kalau misalkan, lu harus tahu dulu, itu candlenya memang berpotensi C2 closure atau C2 DNT, karena itu tuh ada cirinya. Seperti yang gue bilang tadi, C1-nya punya ciri untuk kita asumsiin di C2-nya ngelakuin apa. Jadi poin yang pertama memang bisa tapi nggak bijak. Yang kedua, kalau udah dapat entry di C2 karena ngincer DNT namun gagal expand, maka di close entry dan tunggu setup C2 closure di C3. Biasanya ya, biasanya kalau misalkan emang di next candle potensinya berdasarkan indikasi candle sebelumnya ngelakuin C2 DNT, harusnya itu langsung expand. Kalau nggak langsung expand, ada dua, invalidasi atau salah. Ya artinya salah tuh, gitu. Jadi nggak boleh sih sebenarnya. Kalau price belum masuk POI, tapi ternyata terbentuk C2 closure, maka bisa ambil setupnya langsung tanpa nunggu POI. Ada cracking correlation nggak? Itu dia. Pair korelasinya masuk nggak ke key level? Key level dari tipe pergerakan harganya. Kan seperti yang gue bilang, bisa diwakilkan. Bedanya C2 closure sama DNT berarti dari TF-nya aja, dan bulky atau enggaknya dari candle sebelumnya bisa jadi kita expect, betul. Salah satunya itu. Bang, bisa kasih contoh sedikit? Nih, gue kasih tahu. Untuk nentuin bias daily, kalian tuh gak usah pusing-pusing guys. Untuk orang pemula, just trade continuation. Gak usah belajar reversal lah. Buat daily bias ya. Daily bias gak usah belajar reversal. Lu tinggal lihat. Candle yang lu pengen trade, itu punya potensi continue nggak? Tahu dari mana mau continue? Yang pertama, candle sebelumnya ada membuat candle reversal nggak di key level berdasarkan tipe pergerakan harganya gitu. Terus juga kalau mau continue itu candle reversalnya ada cracking correlation enggak gitu. Biar kalian punya bias continuation yang high probability. Atau gini, oh candle sebelumnya ada reversal, terus candle berikut setelah reversal ternyata malah gagal. Nah artinya apa? Di next candle bisa continuation untuk kegagalan yang kemarin gitu. Jadi pakai yang simple, trade continuation dulu buat orang awam. Jadi kalau kita asumsikan C2 DNT, apakah memerlukan CIC juga? Butuh. Cracking correlationnya bisa dilihat dari SMR-nya. Itu udah pasti SMR-nya harus ada CIC. Sama yang satu mungkin ngehit key level, yang satu enggak. Tapi sama-sama ngebentuk SMR. Itu bisa juga. Entry-nya sama aja, bedanya cuma eksekusinya ya bang. Lebih tepatnya tipe trade-nya mirip, tapi cara entry-nya beda. Berarti kalau C2 DNT nge-sweep-nya nggak terlalu jauh, betul. C2 DNT di low TF-nya harus pasti dong, pasti. Kalau terjadi invalidasi candle-nya gimana? Invalidasi pada apa? DNT pakai PSP juga. Gimana caranya? Gimana caranya DNT pakai PSP? Kan candle-nya belum belum selesai. Kita entry aja di LTF, jadi nggak mungkin. Untuk trade SMR itu cuma pakai SMT doang, cracking correlation sama change set delivery sama SMR. Ya itulah pokoknya. Jadi nggak bakal bisa pakai PSP. Apakah yang sekarang expect H1? Buset. Jangan nanya market yang sedang terjadi ya. Pertanyaan terakhir gue malam.
Nanti ada yang nanya kenapa nggak boleh gitu, kenapa nggak boleh, ya nggak boleh karena kalian harus belajar dulu buat trade ya. Gue nggak pernah menyarankan buat di trade itu beda. Gue nggak pernah mau orang langsung belajar langsung trade karena di EAC juga sangat diharamkan ya untuk kayak gitu. Banyak step by step untuk menjadi professional trader dan hal seperti itu nggak disarankan karena malah ngerusak perjalanan kalian nantinya. Karena kalian tuh harus ngelaluin step by stepnya ya kalau mau jadi profesional. So, bagusan bentuk CSD di break baru entry apa pasang buy stop di C. Oh, nggak boleh lah. CSD harus break dulu. Kalau takut ketinggalan, coba backtest. Nggak bakal ketinggalan ya. Bukan nggak bakal ketinggalan sih. Lebih tepatnya harus dikonfirmasi dengan chain in step. Masalah ketinggalan nggak ketinggalan bukan urusan kita sebenarnya. Pertanyaan terakhir gue malam ini, Bang, ini gue mau ambil ke persoalan strong and weak. Jikalau dilihat dari gambar gue ini, apakah sudah benar atau malah ada yang kebalik? Oke, weak asset bullish, strong asset bearish. Bentar, 1, 2, weak asset bullish, strong asset. No, untuk kasus bullish pakai kata-kata strong. Untuk kasus bearish pakai kata-kata weak. Gitu. Kita lihat pada contoh yang pertama ya. Ketika dia ngebentuk penyapuan dan dia naik. Itu namanya betul ding. Ya betul betul betul. Itu weak asset betul. Yang kedua strong asset betul. Yang bawahnya yang 3 4 strong asset, bearish, weak asset. Betul banget. Ya, betul betul betul. Nice nice. Betul banget, betul banget. Ya itu udah betul ya, udah betul. Cukup first stage. Kah Bang kalau expect DNT SMT pada lower time frame dan biasanya di higher time frame juga ada cracking correlation. Kayak contoh, satu ngehit key level, satu enggak. Walaupun kalau ditanya, kalau gue pribadi untuk trade DNT, gue bukan prefer ya. Gue sih cuma demand untuk dia ngelakuin SMT pada SMR-nya ya. Mungkin di luar sana ada yang butuh two stage. Cuma kalau gue pribadi berdasarkan gue trade, gue sih biasa lebih pakai SMR dengan SMT. Gitu. Alangkah baiknya memang ngebentuk two stage. Satu atau dua, ya pasti lebih bagus dua lah. Soal strong vs weak, berarti simpelnya kita ambil yang nggak bisa nge-sweep ya bang. Kalau pada kasus SMR, betul. Gini ya guys ya, gue nggak bisa ngomong itu langsung benar atau enggak karena itu tuh banyak caranya untuk ngelihat, oh ini tuh strong, ini tuh weak, itu banyak banget. Cuma untuk tadi contohnya ya, kita ngebahas contoh yang tadi itu benar adanya. Karena kalau gue kasih jawaban, oh bener, nah kan ada konteks yang lain ya, takutnya kalian salah kaprah nanti. Cuma berdasarkan contoh yang tadi, betul adanya. Bang, saya kan lagi backtest NQ reversal H4, tapi kok kadang nemu candle-nya nggak sedikit key levelnya. Coba lihat, ada cracking correlation nggak? Per korelasinya nyentuh nggak? Diwakilkan nggak? Bang, kalau ketinggalan CSD pertama, apakah bisa di CSD yang baru? Gue sih nggak suka ya untuk trade kayak gitu, karena kebanyakan gagal ya. Ya, CIC itu tools ya, betul. Bukan buat suges. Alat ya. Alat untuk validasi asumsi lah. How to avoid false swing point? Pertanyaan bagus. Yang pertama, swing point. Kenapa gue ngajarin kalian tipe pergerakan harga? Untuk jawaban si high 4U. Karena menurut gue, untuk dia ngebuat swing point, harus ada key level dari tipe pergerakan harga. Untuk tahu dia false, berarti dia nggak di key level tipe pergerakan harganya. Ya, kalau misalkan ada cracking correlation, bisa. Kalau nggak ada semuanya, ada kemungkinan itu false. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada swing high, kalian malah entry deket banget tuh sama swing high-nya, mantul swing point-nya, kan itu enggak ya. Karena itu malah lagi ngebentuk low resistance. Harusnya kita trade pas mengarah ke low resistance. Gitu. Bang, ini di record gak? Ini di record. Nanti gua upload ke YouTube aja lah untuk rekordan hari ini ya. Gak ada stage nggak masalah kalau sesuai trading plan gas saja. Tapi adanya stage itu buat tingkatin probabilitas, bener nggak Bang Den? Salah. Bukan salah sih. Gua sih lebih ke nggak nggak setuju ya, kurang setuju karena menurut gua setiap reversal memang harus ada cracking correlation dan aset sinkronis, harus ada SMT, harus ada cracking correlation, harus ada perbedaan pergerakan harga gitu. Jadi emang harus kalau di rules gua.
Gue ngajarin anak-anak juga wajib adanya untuk tahu cracking correlation yang begitu banyak bentuk. Ya kalau di EAC itu banyak banget diajarin mengenai cracking correlation karena memang banyak dan pusing. Bang, buat bias wajib dari weekly kah? Enggak juga. Bias itu bisa dari, gue sih untuk gue pribadi gue pakai daily bias. Kenapa anak-anak GXT ya nggak sebut sebagai, sebenarnya sebut sih SMT, cuma memang lebih enak disebutnya, lebih make sense disebutnya tuh cracking correlation ya. Gue pun baru sadar gitu kata-kata itu bagus banget sih kata-katanya. Karena kalau SMT tuh kayak aneh gitu, apa sih maksud SMT, cuma kalau cracking correlation tuh kayak mendefinisikan sangat baik loh. Bagus bagus bagus. Cuma gue saranin ya, GXT pun ngomong, Daye pun ngomong, yang ngebuat tentang TPD juga ngomong, gue lupa namanya, bahwasanya untuk dia ngebentuk reversal ya, true reversal harus ada cracking correlation. Ya kalau masalah kalian suka atau enggaknya, kalian setuju atau enggak, terserah kalian. Cuma gue cuma ngasih tahu yang gue pelajari begitu. Apalagi ada two states ya, aduhai. Oke, ada lagi. Ini jam 21.26. Oke, 4 minutes, 5 minutes lah. Lihat daily bias, framework H4, entry model, itu step by step udah bener belum bang Dian, atau ada yang kelewat? Gini ya, yang pertama kita ngomongin pakai bahasa yang benar ya. Yang pertama gini, apa sih yang sedang terjadi pada daily candle sebelumnya? Itu dulu. Apa sih yang sedang terjadi di candle sebelumnya? Yang kedua, berdasarkan yang sedang terjadi di hari sebelumnya, hari ini kemungkinan melakukan apa? Tuh, itu. Ketiga, hari ini kemungkinan melakukan apa? Continuation or reversal or consolidation. Itu. Itu harus dijawab tuh. Kalau itu nggak dijawab, nggak bakal bisa ke H4. Habis itu, kalau continue, nih gue kasih tahu ya, kalau continuation, di H4 nungguin apa sih frameworknya? Kalau dailynya continue, H4 nungguin apa? Frameworknya cuma satu, cuma dua doang. Untuk dailynya continue, framework di H4 tuh cuma dua doang yang gue demanding ya, berdasarkan model gue. Gue cuma dua doang yang gue pengen, yang gue tungguin. Apa frameworknya? Ada yang tahu nggak? Dailynya continue, di H4 tuh kayak, oh ini gue pasti nungguin ini gitu. Ya, betul. Ya, internal to external atau order block to liquidity. Kalau order pairing itu bisa terjadi namun jarang biasanya. Yang gue selalu ingin adalah internal to external ya. Kalau untuk continuation. Kalau daily-nya reversal. Nih, sebenarnya gini ya, paling enak tuh sebutannya gini. Daily-nya apa? Continuation, reversal, atau malah melakukan rebalance. Rebalance atau retracement. Gue sih lebih suka sebut rebalance ya, ketika udah ngambil hit. Udah expand gitu, dia harus rebalance. Kalau misalkan dia reversal, dia harus membentuk order pairing di H4, dan itu wajib. Kalau dia rebalance daily-nya, frameworknya external to internal. Nah, dah itu doang kunci. Abis itu skip Asia London, ya, gue nggak tahu itu step berapa, gue sampai lupa. Skip Asia London, jawab New York kemungkinan melakukan apa berdasarkan London. Jawabannya apa? Oh, New York 6 AM reversal. Oh, 6 AM continuation. Oh, 10 AM reversal. Oh, 10 AM continuation. Ya udah, tinggal ke entry model ya nanti. Apa itu? Ini bang, aku mau nanya selain PRXAU, XAG, EUR, GBP, NQES, tolong buatin video bang biar kita. Oke, boleh, nanti gue buatin. Bang, menurut lu DRM EU hari ini di 8 AM itu kalau entry termasuk maksa atau enggak? Karena hampanya sebenarnya candlenya apa itu? Candle tebel. Gue nggak belum lihat market ya hari ini ya. Gue lebih prefer buat besok sih untuk hari ini. Untuk hari ini, untuk trade di minggu ini, gue lebih prefer besok. Kayak NQ gue pengen besok sih. Ini jam berapa sih? 9:30. Ini jam 4 AM. Oh, busuk. 4 AM. Oke. Bang minta pair correlation. Nih ya, kita gue kasih di chat aja ya. Yang pertama kan NQISYM ya. Nih, kalau sama kalau YM bisa pakai RTY juga. Habis itu EU, GU, DXY. Oke. Habis itu USD CAD, USD CHF kadang juga bisa pakai DXY. Habis itu
NZD itu pakainya AUD. Habis itu XAU USD, XAU EUR, sama XAU GBP atau XAG. Apalagi guys, gue cuma gue trade pairnya sekarang nggak banyak ya. Kemungkinan itu ya yang di ini. Lu selalu skip Asia London, selalu. Karena gue males trade di siang-siang ya. Dan pagi gue males banget. Lebih enak New York. Bang trade berapa kali seminggu tergantung sih guys. Tergantung momen aja, kita nggak tahu ya daily candle yang di Senin ini bagus kan, Selasa bagus kan. Cuma rata-rata sih 2 3 kalau misalkan pakai model New York model ya. 2 lah, 2. 2 atau 3 lah. Berarti Bang Nen sering skip Senin? Enggak juga. Cuma memang kondisinya untuk NQ, gue lebih prefer untuk di skip hari Senin ini. Makasih Bang Nen, sama-sama semua. Buatin video PSP, tenang guys. Pasti dibuat, nanti dibuat. Memang dibuat. Cuma belum waktunya, masih banyak yang akan kalian pelajarin. Karena gue gak suka kalian belajar langsung lompat-lompat. Yang ada malah bingung. Minggu depan upload video apa bang? Ada ya. Bukan minggu depan, minggu ini ya. Minggu ini ada. Apa Kipli? Makasih bang, sama-sama. Kenapa Kipli? RSMT gini buka yang tajam, bentar. Euro GU DXY, GU Euro DXY, USD GPY, USD CHF. Jujur USD GPY itu susah menurut gue ya. Gue jarang banget GPY karena menurut gue nyari korelasinya susah. CHF no, CHF itu sama CAD. CHF itu sama CAD. USD CHF, USD CAD sama DXY. USD CAD ya tadi kebalikannya doang. AUD itu sama NZD sama DXY. Betul. Tiga itu. Nah, tuh punya GXT tuh. Nah, itu dia. Tuh bisa tuh pakai itu. Itu udah benar. Tuh benar tuh. JR40 nggak tahu kalau JR40 ya. Rabu jadi up, bukan Rabu. Antara Jumat, Jumat kayak. Gas. Enak banget pakai Hitler. Susah ya. Nggak tahu sih, gue nggak pernah ya. Apa korelasi perlu tiga? Akan sangat baik sih dengan memakai tiga. Akan sangat baik dengan memakai tiga. Soalnya jujur aja nggak bisa jawab ya. Kayak perlu nggak nih? Kalau dijawab perlu ya sebenarnya nggak juga gitu. Cuma alangkah baiknya memakai tiga gitu. Ada lagi? Gila ya. Ya nih kayaknya ini udah berapa? 1 jam pas. Ya NZD itu NZD AUD di XY. Lu pertama buka market selalu analisa strongest pair? Enggak sih, lebih tepatnya gue cuma ngeliat ya pertama kali baca market ini lagi ngapain di market gitu, itu doang. Ini lagi apa, kemarin tuh kenapa, kemungkinan hari ini apa ya berdasarkan kemarin. Nah itu luar takjil lah bang. Aduh nggak war lah kan gue sore lebih ini ya, lebih duluan datangnya, jadi udah nggak perlu ngeluar. Sebenarnya kalau untuk correlation pair kalian tuh bisa backtest sih guys untuk ngelihat. Wait, wait. Bang kapan live? Walah weh, ini aja lagi nge-live. Nih, ini NQ. Jujur sih NQ gue nggak kurang ini ya, apa namanya? Dibilang kurang bagus sih nggak juga, cuma agak sedikit membingungkan aja untuk NQ, makanya gue skip, nggak tertarik. Di atas nih, ya, sebenarnya itu agak pusing. Kenapa pusing? Karena sebenarnya memang betul ini tuh bekas ada bullish candle. Namun kalau gue lihat gitu ya, setelah ngambil high ini, dia malah ngebentuk Chinese state bearish di sini. Jadi arahnya tuh ada dua kemungkinan. Ini tuh bisa turun, bisa naik gitu. Membingungkan. Nah, gue pengen gue skip dulu hari ini untuk gue tahu besoknya ngapain. Itu dia. Karena gue nggak expect, oh ini udah pasti naik. Nah, gue nggak.
gua nggak bisa menjelaskan itu ya, karena kalau dilihat dari daily candle-nya sangat melawan, 4 hour-nya kok mau bullish, tapi kok ada change state bearish, ditambah kok dari equilibrium-nya malah kena lewat juga gitu. Jadi menurut gua untuk ngambil bullish agak sedikit memaksakan kehendak ya. Gue malah lebih prefer tadi untuk melihat apakah bullish candle-nya gagal. Nih, apakah bullish candle-nya gagal di sini. Oke. Karena di sini ada, gue lihat di sini ya. Ini tuh ada SMT di sini. Gue tuh lebih expect gagal di sini. Nih, untuk gagal naik ke atas. Cuma ternyata dia naik ya udah. Jadi nggak ngambil ya untuk hari ini. Udah itu doang sih untuk NQ. Bang, untuk backtesting yang ideal gimana? Kalau model H4 M30 kan bisa tuh mechanical, tapi begitu pikirin daily bias jadi banyak subjektifnya. Sebenarnya yang bener tuh daily dulu. Dailynya punya bias H4 mah tinggal nungguin. Ibarat gini, oh dailynya gue candle continue nih, ya di H4 tinggal nungguin internal to external. Oh gue dailynya reverse nih, oh H4-nya tinggal lihat ada kemungkinan nggak order pairing gitu, high resistance to low resistance dibentuk nggak. Oh gue pengen dailynya rebalance, oh ada nggak external to internal gitu. Jadi gue tuh tipikal trader yang banyak stepnya ya. Jadi bukan tipikal yang oh langkah satu terus langkah dua, tapi lebih ke hmm, apa ya namanya, kayak ada hipotesisnya dulu, nanti baru diiniin baru diiniin baru diiniin gitu. Bang, kita kan sebagai pemula lihat abang kan udah gelo nih, terus pas abang SL itu alasannya karena distribusi acak atau sesuatu yang lain? Menurut gua selalu bilang ke anak-anak, kalau gua trade, gua selalu pede sama trade gua, yang artinya pede itu adalah udah sesuai protokolnya full. Dan kalau SL, gua akan menerima itu sebagai distribusi acak gitu. Gue nggak pernah memaksakan trade ya. Jadi kalau kalian kebiasa memaksakan trade, kalau SL tuh kepikiran apa coba? Anjing, ini gue yang tolol atau emang distribusi acak? Kan ada dua tuh. Sedangkan kalau misalkan udah ngambil yang PD, menurut kalian high probability dan tetap gagal, ya udah itu distribusi acak gitu. Server Nasdaq gue pakai active trade. Buatin trade explanation lagi bang. Gue aja belum trade guys. Minggu minggu lalu Imlek, minggu lalu Imlek ya. Minggu ini baru mulai. Belum ada trade gue. Sibuk banget gue. Ya, gila guys. Rumah gue udah datangin keluarga-keluarga tiap hari. Gimana mau nge-trade coba dari pagi. Untuk di XY gue make FXCM. Kayak FXCM bukan. Make bentar coba gue ya. Make apa ini ya? Wait. Dolar. Waktu itu udah gua kasih tahu ya. Kok di sini sih? Dolar eh, apa ya? Kok lupa sih? FXCM kalau nggak salah. Dolar Index Basket tulisannya. Nah ya, FXCM. Dolar Index Basket. Dolar Index Basket kalau nama gua. Bang, bagi gua angpau dong, diskon member EAC. Waduh. Apa mau diskon? EAC. Mana berapa banyak yang mau diskon coba? Kalau banyak nanti gua buatin. saya. Forex pakai FXCM. Forex pakai FXCM. EAC itu sebutan bagi anak mentorship. Sekarang tuh EAC itu sebutan untuk platformnya di Threads ya, untuk edukasi, untuk mentorship. Namanya EAC, Empower Alliance Club. Kalau misalkan EAC tim, berarti timnya gue. Anak-anak yang lumayan dekat sama gue lah ibaratnya. Oke bang, anggaplah kita cuma mau pakai daily bias continuation yang kayak tadi ada yang abang bilang. Artinya kita cuma bisa nungguin C2 closer di daily lalu trade C3 daily-nya. Sebenarnya itu betul, tapi ada banyak cara untuk kita tahu continuation. Gitu. Itu betul. Gas diskon 9%, gila. Seumur-umur anak itu belum ada diskon ya. Yang basicnya masih disebut EAC. EAC itu platform ya guys ya. Jadi ya udah yang masuk di platform tersebut yaitu anak EAC gitu. Ibarat kalau kalian tahu The Market Lens punya T-Trades ya, kurang lebih gua ngebuat EAC visi misinya sama lah untuk ngebuat The Market Lens. Ya kalian tetap anak-anak gua gitu ibaratnya ya, anak-anak Bet 9. Cuma kan dulu belum ada platform EAC. Sekarang udah ada nah sebutannya. Kalau dulu kan tidak ada namanya. Gitu.
Rekomendasi funded yang spreadnya kecil. Alpha Capital Group yang raw itu kecil. Trader yang masih unconsistent itu biasanya ketika SL mereka review ulang terus ngomong oh harusnya gini harusnya gitu, protokol nggak bakal bagus. Sedangkan trader konsisten itu bukan ketika SL tapi ketika entry benar-benar dicek protokol, dan ketika SL ucapannya bukan harus gini gini, oh ini betul, betul banget. Sebenarnya kalau SL tuh ya udah guys, kayak oh anjay SL, wow deh. Apakah real turun deh sesuai expected. Ini ada tanda-tanda ya untuk NQ ya, kalian bisa lihat lah ini untuk pelajaran kalian ya, gue nggak saran kalian entry ya. Nih, ini kan pertanda ya bahwasanya kok kenapa nih gitu. Ini gue pengen bullish. Nih, ini pengen bullish. Harusnya kalau mau bullish, ini H4 ya tinggal bullish dong. Nih. Tapi kok di sini malah ngasih apa? Malah ngasih chain instead bearish. Artinya apa kalau kayak gini? Apa artinya? Kalian bisa pakai logika kalian lah kalau untuk ini ya. Artinya. Artinya turun. Berarti artinya ya kalau dia mau change bearish, sedangkan kan ini udah konfirmasi ya, udah ada SMT untuk naik, kok malah gagal ya, artinya dia nggak mau naik, sesimpel itu doang. Artinya dia nggak mau naik, tapi apakah dia mau turun? Nah belum tentu, belum tentu. Gagal bullish namanya. Gila, kalau kalian udah sering lihat market tuh ya sebenarnya mau, kalau gue pribadi gue tuh lebih ngelatih diri gue untuk konsisten trade di daily candle expansion ya, karena gue paling benci trade di daily yang nggak kelihatan arahnya gitu. Kayak contoh hari ini menurut gue ini tuh kayaknya agak kurang gitu buat bullish, kayak ada yang aneh. Makanya gue nggak mau ngambil bullish, karena kalau gue ngambil bullish udah pasti target gue ke sini gitu. Ya, kita lihat lah ini apa yang terjadi, makanya gue skip ya kemungkinannya. Intinya sih untuk bullish menurut gue ini udah gagal, udah invalidation ya untuk bullish, karena kalau mau bullish ini tuh udah tinggal bullish doang, nggak boleh reverse ini. Kalau reverse artinya bullish di sini gagal. Gue nggak bilang ya ini bakal bearish tuh, enggak, cuma ini gagal bullish. Berhari-hari nggak dapat setup, sekalinya dapat malah kena SL, wajar. Nggak kenapa-napa, itu wajar. Buat orang awal tuh wajar banget, sangat-sangat wajar. SL 60 pips, TP 10 pips. Bang, kalau pasang SL plus di DMT atau C2 itu harus apa gitu? SL plus. Kalau udah 1:2, sebenarnya itu pertanyaan yang kalian ini sih guys. Kalian harus cari tahu jawabannya. Karena by data, jawab itu harus by data. Kalau gue pribadi, SL plus tuh kalau udah 1:3. Kalau gue udah 1:3 gue SL plus. Kalau 1:2 gue jarang banget SL plus. Karena trade gue kan 1:4, 1:5, 1:6. Kalau 1:2 sih ya udah jalanin aja, biarin lah. Iya kayak 1:1, 1:2 tuh biarin dulu. Akal-akan IB pelanggan dong. Pernah 1:20 nggak? Enggak pernah. Sebenarnya ada, kalau gue dulu ya paling gede 1:18, tapi itu juga parsial ya, jadi nggak bisa dihitung 1:18 juga. Orang gila juga sih yang bisa nahan segede gitu, agak gemeter ya kalau pakai capital pribadi. Ya nggak usah bullshit lah ya, 1:10 aja udah kayak anjir gitu. Udah aduh, ambil nggak nih gitu, gitu gila. Kalau itu parsial lah, nggak full, nggak gila lah, nggak bisa guys. Orang hebat banget aja gitu yang bisa, nggak bisa aku. Oh ini reverse nggak ada aset synchronize juga ya. Nah kan berarti ada sesuatu. Tidak ada aset synchronize. Cuma salah satu pair saja yang reverse. Apakah semuanya akan reverse? Kalau dilihat di sini ada SMT, weakest asetnya berubah, yang tadinya awal-awal tuh si Dow Jones ya, sekarang berubah ke si NQ. Kalau misalkan dua-duanya change set delivery, kalau misalkan buy sekalian bearish ya, itu memang udah indikasi ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan apa lagi untuk kalian?
Bang, gue masih termasuk baru di sini. Menurut lu mending fokusin model tuh sebenarnya simple banget, guys. Menurut gue kalian cuma perlu awal-awal ya, terima materi itu perlahan aja sih. Nanti lama-lama kalian bisa gabung-gabungin. Bang, ditunggu video barunya di YouTube. Yoi. Oke, mungkin itu aja ya, karena suara gue udah habis. Kita bertemu lagi minggu depan dan kalian tunggu aja di minggu ini ada upload video baru. Terus juga ini gue record, gue upload juga ya. Selamat beristirahat buat semua. Semoga penjelasan gue bisa berguna buat kalian. Mungkin yang baru agak memusingkan ya. Kayak, ah, ini orang ngomong apa gitu. Tapi mau begitu guys buat yang baru. Cuma gue sih percaya ya nggak lama lah untuk mengerti ini semua. Oke, selamat buat semuanya. Kita bertemu lagi di next pembahasan. See you. Sama-sama semuanya guys.